Igor Febriansah. Halo, apa kabar? Mas Alhamdulillah Chandra. sehat. Igor sehat-sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Anak istri Kita sehat. lama ya nggak ngobrol. Sekalinya ngobrol di Zoom kita. Iya, terakhir foto-foto ya kita ya, Gor ya. Gue tahu itu tahun 2014. Wih, lama Gue baru ya. nikah ya. Iya, 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 Gue iya, belum iya. banyak. Di Instagramku yang lama itu ada foto-fotomu tuh, nggak ada. Yang di Instagram yang baru udah nggak ada. Zaman pet ya Mas ya saat itu ya. Betul. Waktu itu enak banget main pet. Igor aktif di mana sekarang, Gor? Kerja di mana? Masih di bank. Dan ya karena gue kangen siaran ya, kangen Ya. siaran. Gue lampiasinnya ke kayak gini-gini nih, bikin vlog, ngobrol-ngobrol sama temen lama. Saya seneng banget kemarin Chandra lagi bikin Chandra Mata. Ah. Wah, gue langsung Iya, 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 seneng. gue baru lihat juga setelah lu add gue, kan kita temenan di Facebook yang satunya kalau nggak salah ya. Iya, Terus gue ada yang foto lo jadul banget pokoknya itu, iya, ada iya, foto di. iya, 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 nggak tahu, gue lupa tuh Facebooknya yang itu tuh. Balik lagi gue Facebook ini sebenarnya Facebook yang awal gue, Gor. Jadi yang Oh, itu Facebook baru. Nah, gue lupa tuh passwordnya apanya, lupa gue, emailnya lupa. Makanya yang kemarin teman-teman di situ gue lupa tuh nge-add lagi gitu. Makanya yang kemarin lagi ya. Igor nge-add aku itu, loh, aku belum temenan sama Igor. Perasaan udah deh. Udah lama. Gue follow Iya, semua tapi Twitter, gue masih follow. iya di Facebook yang satunya. Igor, Ya, terakhir siaran kapan sih, Igor? Waktu itu 2015. 2015 udah nggak siaran Istara ya 2015, terakhir ya? Gigi Radio. JJ Gigi. sempat ikutan di Jadi JJ juga. JJ itu 2014 sampai 2015. Kayak cuma sebagai penyiar. Penyiar, only announcer. Jadi kalau di Istara asisten MD kan, awalnya asisten MD. Terus MD-nya keluar, gue naik jadi MD saat itu setahun. Terus tapi ini loncat ya langsung ke Istara ya. Sebelum itu kan ada radio lagi, Bro. Pro 2. Sebelumnya di radio mana sih, Gor? Lo awalnya Pro 2 radio FM. di mana, Gor? 2007. Jadi RRI Pro 2 FM. Oh, Gue announcer juga sama MD saat itu. di Tahun RRI itu 2009. artinya bekerja di pemerintahan, itu digaji bulanan dong? Apa namanya? RRI. Tapi saat itu RRI itu memang udah kayak perusahaan swasta, Chan. Jadi udah bukan di bawah, dulu RRI itu di bawah naungan Departemen Penerangan. Ya, Tapi Departemen Penerangan sama Gus Dur kan dihapus tahun 2005. bubar. Iya, Akhirnya itu bingung kalau mau tetap berada di pemerintahan dia harus masuk ke Infocom. ah. Tapi RRI memilih tetap berdiri sendiri, tetap tidak mau pro pemerintah saat itu. Jadi dia berdiri sendiri, ya mau nggak mau ya pegawai-pegawainya yang after tahun 2005 itu ya hanya sebagai bukan tenaga kontrak sih, ya pegawai RRI aja gitu. Tapi tidak ada SKPNS-nya. Oh, lu masuk di RRI 2007. 2007 bulan November. Saat itu gue siaran sampai 2009. 2009 ditawarin sama Istara. Saat itu gue masuk. Di Istara pun ditawarin bukan sebagai penyiar, asisten music director saat itu. Ya gue terima-terima aja karena emang ya udahlah kalau siarannya ntar aja lah mungkin lah learning by doing lah gitu loh saat itu. Tapi ternyata emang 6 bulan kemudian gue dipercaya sama Hendra dikasih program gitu. Flashback lagi, sebelum 2007, kenapa lu pengen siaran? Terus Wah kenapa bisa ini RRI? Ayo, kenapa bisa RRI? Itu sulit loh, orang-orang penyiar biasa aja sulit loh, nembus RRI itu. Ceritanya gimana itu, Gar? networking sih. Mama gue itu kan kepala RRI. Mama Siapa? gue kepala RRI. Nyokap lu? Kepala RRI. Nyokap kepala RRI. Oh, Kepala RRI. alah. Jadi nyokap itu kepala RRI Jakarta, Semarang, sama Sumeneb saat itu.
Jadi memang eh, baik. Jadi gini Chan, bedanya gua sama teman-teman yang lain mungkin ya yang seangkatan ya, gua nggak pernah belajar secara formal gitu loh. Gua belajar ya ini apa, lihat, dengar, praktekkan, kembangkan, udah gitu aja. Tapi artinya jiwa lu itu udah radio, Gor, dari kecil, Gor. Nah, Nyokap di darah situ. R ya. Iya. Darah R kan. Tapi dari situ cuman memang yang membedakan saat itu gue di RRI itu semacam kayak gini loh Chan. Lu ibarat mau ngebut gitu ya. Lu mau ngebut tapi mobil lu itu bukan mobil sport gitu loh. Lu nggak kan bisa kalau tetap di RRI tersebut. Makanya saat itu gue dengerinnya bukan RRI saat itu. Ya gue dengerin DJ FM, IPS, Istara saat itu. Dan penyiar-penyiar yang mempengaruhi yang ya jelas lu Tontam itu adalah beberapa penyiar yang bisa bilang role model gua saat itu. Jadi lu Dan dengerin gua masih orang-orang ingat gila waktu itu ya? iya, Iwan tuh tahun 2009 tuh pernah bilang, lu kalau siaran agak ke Tony-Tonian, agak ke Chandra-Chandraan kan. Aduh, oke. Gue kaget nih, Gua serius ingat aja. kaget lu. Ternyata lu di jiwa lu tuh udah radio dari kecil artinya. Kalau Iya. nyokap itu orang gila, kepala RRI Jack. Sementara kita nggak ada tuh yang punya 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 orang tua yang Turunan radio ya. keturunan radio itu nggak ada. Gue baru tahu ini, gokil lu. Terus oke. Lu akhirnya masuk ke RRI tahun 2007. Itu lu masih ingat training-trainingnya kayak gimana waktu itu? Itu kan radio yang kaku banget waktu itu, Gar. Betul. Gue bisa dibilang gue bukan sok ya, tapi cukup mendobrak pada saat itu di RRI Sumeneb terutama. Di RRI Sumeneb yang kamnya selama ini adalah jadi ngomong itu harus ya gini lah. Pro 2 itu kan memang disegmentasi anak muda gitu. Tapi tetap aja ada beberapa pakem-pakem yang nggak bisa gue libas gitu. Ya, Jadi kayak penyebutan gue lo nggak gua lu bisa di nggak sana. mungkin. Terus Iya. beberapa kalimat-kalimat yang nggak baku lah gitu loh, itu nggak bisa. Tapi gue cukup mendobrak dalam hal pemilihan lagu karena saat itu. Jadi di era itu saat itu lagu-lagunya memang sudah bisa dibilang, waduh, gimana ya gue bilangnya ya, rotasinya itu hampir setiap hari tuh lagu-lagunya ya saat itu tuh ya itu aja gitu loh Chan. Iya. Jadi tahun 2007 misalkan apa sukanya lagi lagu My Heart Will Go On, Celine Dion gitu kan. Titanic, ya itu aja dalam sehari yang diputar gitu loh. Pagi gitu putar lagi. Oh ini gimana gue? Tapi gue dikasih percaya ya gue akhirnya merubah tuh formula playlistnya gue ubah dikit-dikit dan cukup berhasil gitu. Selama 2 tahun gue dipercaya seperti itu. Gue bikin top 40, gue bikin Indo 10, gue berhasil cukup ini. Ya adaptasinya ya gue ambil dari DJ FM, contek sana, contek sini. Gue Iya, praktekin tuh di radio di sini. karena kita apa namanya sulit sekali mencari referensi lain juga ya waktu itu ya, Gor ya. Iya. Jadi radio harus dengerin radio gitu. Radio daerah akan dengerin radio ibu kotanya akan mendengarin radio Jakarta, ya kan? Radio Jakarta Ya, itu udah mendengerin planet Pluto. streaming. Ya, streaming dari luar. Jadi saat itu emang gue merubah di segmentasi itu. Tapi cukup berhasil. Ada yang bilang beberapa pendengar tuh, kok beda ya dengerin Mas Igor siaran sama penyiar yang lain gitu loh. Gue nggak merasa ini karena ya gue ngomong ya segini aja udah sebisanya gitu loh. Kok beda ya? Oh berarti emang gue memberikan sebuah suntikan baru nih di Radio Sumeneb saat itu gitu loh. Jadi 2007 itu di RRI Sumeneb Pro 2. Radio Sumeneb 2 tahun, 2007 sampai 2009. 2009 lalu pindah ke Istara. Nah, setelah Ceritanya itu tuh emang gimana lo? Bisa ketemu sama Istara, anak-anak Istara. Hah? Julen ya, Julen. Lu mau nggak di sini ya, bla 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 segala macam. Jadi apa asisten MD gitu kan? Asisten MD. Ya siaran nih. Ya gue nggak janji sih kalau lu bisa siaran katanya. Soalnya ininya beda katanya. Negonya beda. Kalau siarannya lu nego sendiri lo ke Hendra. Ya gue iyain aja karena
Tapi cukup ini loh, alot Chan, cukup alot saat itu. Nggak semudah gue langsung berangkat saat itu ke Surabaya karena gue dilema saat itu, apa iya gue bisa lama di radio radio swasta lah gitu loh. Maksudnya lama itu dalam artian ini ya, income, pemasukan, apa salary, gaji segala macam itu. Kalau di RR itu kan stabil, Cang. Iya, Bayaran tuh banget. aman lah Nggak gitu, khawatir aman. sama sekali itu. Nah, sedangkan Istara adalah radio yang gue impikan dari dulu gitu loh. Gue dengerin dari zaman kecil lah, masa gue ditawarin nggak mau gue tolak gitu. Iya, Cukup iya. ini apa alot gitu. Itu tuh gue ingat sempat pending lah sebulan gue. Gue nolak waktu itu ke Jule. Jul, jangan dulu deh katanya. Kasih waktu sebulan katanya. Julenya ya marah-marah kan itu. Oh lu gue ini katanya. Ya udahlah gitu loh. Akhirnya sebulan kemudian gue iyain. Gue berangkat ke Surabaya. Istara juga punya Surabaya. standar yang tinggi banget buat penyiar radio waktu itu kan, kalau nggak salah Saat ya. itu standarisasinya cukup tinggi kan. Gue dengerin apa ya PJ juga saat itu. Wah, udah standarisasinya tinggi-tinggi banget gitu loh. Agak-agak minder juga sih katanya. Tapi gue nggak pak, ini gue langsung 6 bulan di situ gue bikin demo. Ini suaraku mas, gue kasih ke Mas Hendra. Mas Hendra bilang, oh iya lu ada ini katanya, ada basic, cuman tinggal dipoles sana sini. Nah ya itu di saat itulah Iwan bilang, tapi ini suaranya ini nih katanya, Tony-Tonian, Chandra-Chandraan katanya. Nggak ke Cara Iwan-Iwanan ngambil soalnya, nafasnya. lu nggak dengerin Iwan. Iya, soalnya gue dengerin Macbeth mereka. susah Gitu. ditiru kan, Macbeth Iya, mah. gue nggak bisa. Ya kata Hendra, enggak lah nanti sembari jalan dia pasti hilang kok ininya katanya. Biasa maklum lah kalau penyiar baru pasti dia apa ya terinfluence sama Ya, penyiar favoritnya semua. gitu. Ya, semua orang gitu emang. Semua kayak gitu. Semua Tapi orang. benar emang ternyata setahun 2 tahun gue di sana hilang. Balik lagi ke nyamannya gue di mana itu yang keluar. Lalu kerja di bank dari kapan itu? Setelah semenjak di Istara tuh udah kerja di bank? Enggak, belum. Di Istara itu gue 4 tahun malah. 4 tahun cukup nyaman di Istara itu. Gue menikmati banget siaran. Jadi bisa dibilang gue awalnya itu nggak dikasih program. Jadi ibarat kayak penyiar tembel-tembelan doang gitu Ya, loh. Si muter-muter ini ya. nggak ada, lu gantiin. Si ini nggak ada, lu gantiin. Jam 12 malam tuh paling sering gue gantiin. Sampai akhirnya gue dipercaya masuk ke prime time. Iwan misalkan nggak ada tandemnya, gue masuk. Yohanes kapan pernah nggak ada, gue tandem sama Miki gitu loh. Gue pilot gitu loh, jadinya gue pilot gitu loh. Padahal mereka ini adalah penyiar-penyiar yang dari dulu gue dengerin gitu loh. Gue dengerin, akhirnya gue yang nge-pilot mereka gitu loh. Akhirnya sampai 2013 kalau nggak salah, 2013 dipercaya program. Jadi cukup lama Chan, dari 2009 itu butuh 3 tahun dikasih program sama Hendra. Jadi 3 tadinya tuh tahun. hanya penyiar tembel aja. Di Ya, 2013 muter-muter itu ya, rolling ya, dikasih jam rolling ya. push rolling. Tapi gue pernah merasakan tuh saat itu gaji bisa dibilang bukan penyiar dengan bayaran termahal, tapi penyiar dengan bayaran tertinggi karena saking seringnya siaran saat itu. Oh, iya. Karena jam lu Mungkin banyak. karena jam gue banyak gitu loh. Iya. Pagi gue siaran gini malam, dan gue nggak pamrih gue jawabin aja. Yang lain tuh kan sibuk MC segala macam. Iya. Yohanes mungkin Pada ngetop-ngetop banget banyak. sudah zaman itu tuh. Tahun itu emang lagi lagi booming tuh Gue anak-anak. gak apa-apanya. Gue iyain aja gue siaran. Tapi saat itu gue masih ingat selama 1 tahun itu penyiar dengan bisa dibilang penyiar bayaran Terbanyak. 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 Bukan termahal ya. Kalau termahal mungkin Iwan sama Yohanes. Iya.